beloved students, nice to meet again, and this time we will learn about adjectives. Do you know what the adjective is? Adjectives are words that are used to describe or modify nouns or pronouns. Jadi, kata sifat ini bisa digunakan untuk menerangkan kata benda atau kata ganti. For example, she bought a new dress for the party. The large elephant walked slowly. The delicious pizza is ready to be served. Di 3 contoh ini kamu bisa melihat adjektif new, large, dan delicious itu menerangkan kata benda dari kata dress, elephant, and pizza. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa dressnya baru, gajah yang besar, dan pizza yang lezat. Adjectives provide additional information about the nouns or pronouns they are associated with qualities, characteristics, and attributes. Jadi, kata sifat ini bisa memberikan informasi tambahan tentang kata benda atau kata ganti yang terkait dengannya. And adjectives can be described various aspects of nouns like size, color, shape, appearance, and quantity. Jadi, kata sifat dapat menggambarkan beberapa atau berbagai aspek kata benda seperti size, color, shape, appearance, and quantity. Adjektif terbagi atas 2 bagian, yaitu attributive and predicative. When an adjective is used attributively, it is placed directly before the noun. It is describing to provide more information about the noun's characteristics or qualities. Jadi, kalau adjektif itu masuk dalam kategori attributive, maka adjektif itu ditempatkan langsung sebelum kata benda atau noun yang dideskripsikannya untuk memberikan lebih banyak informasi tentang karakteristik atau kualitas dari kata benda tersebut. For example, the red car. Nah, di sini adjektif red itu digunakan sebagai attributive ya, untuk menerangkan warna dari kata benda mobil. Yang kedua, an intelligent student. Nah, adjektif intelligent di sini digunakan untuk mendeskripsikan kata benda dari student. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke predikatif. When an adjective is used predicatively, it provides additional information about the subject, linking it to a specific quality or characteristics. Nah, jadi ketika adjektif digunakan secara predikatif, maka kata sifat memberikan informasi tambahan tentang subjek. Dan biasanya ini menggunakan kualitas atau karakteristik tertentu. Nah, jadi kalau adjektif bersifat predikatif itu adjektifnya muncul setelah linking verb seperti is, am, are, was, were, become, seem, dan lain-lain. Nah, jadi bisa dilihat ya perbedaan dari adjektif attributive dan adjektif predikatif. Kalau adjektif attributive, maka adjektifnya itu muncul ya, itu ditempatkan langsung sebelum kata benda. Sementara predikatif itu kata sifatnya memberikan informasi tambahan dan biasanya dia muncul setelah linking verb. Types of adjectives.
Di sini kamu bisa melihat ada beberapa jenis dari kata sifat. The first, adjective, descriptive adjectives atau kata sifat deskriptif. These adjectives describe the attributes or qualities of a noun. They provide more information about the noun's appearance, size, shape, color, and etc. Example, big, beautiful, tall, red, delicious. Jadi kata sifat ini ya menggambarkan kualitas dari kata benda, di mana adjektif ini akan memberikan banyak informasi tentang penampilan kata benda, ukuran, bentuk, warna, dan lain-lain. Next, demonstrative adjective. These adjectives are used to point out or indicate specific nouns. They show whether the noun is near or far from the speaker or listener. For example, this, that, this, those. Nah, jadi kata sifat ini digunakan untuk menunjukkan kata benda tertentu, apakah benda tersebut dekat atau jauh dari pembicara. Possessive adjectives. Possessive adjectives. These adjectives show ownership or possession of a noun. They are used before nouns to indicate that something belongs to someone. Example, my book, your book, his book, her bottle, its book, our house, their parents. Nah, jadi kata sifat ini menunjukkan lebih kepada kepemilikan dan digunakan sebelum kata benda untuk menunjukkan bahwa benda tersebut adalah milik seseorang. Quantitative adjectives. These adjectives indicate the quantity or amount of a noun. They answer the questions how much or how many. Examples, some, many, few, several, all. Jadi, adjektif ini digunakan untuk menunjukkan kualitas atau jumlah dari benda. Kalau bendanya bisa dihitung, kamu bisa menggunakan kata how many. Kalau bendanya tidak bisa dihitung, kamu bisa gunakan kata how much. Interrogative adjective. These adjectives are used to ask questions about nouns. They introduce questions and are usually followed by a noun. Example, which, what, whose. Jadi adjektif ini digunakan untuk mengajukan pertanyaan tentang benda. Contohnya dengan kata which. Which book should I take? Kata menggunakan kata whose. Whose book do you borrow? Numeral adjectives. These adjectives express the exact number or order of a noun. They can be cardinal numbers or ordinal numbers. Jadi adjektif ini digunakan untuk mengungkapkan jumlah atau urutan benda atau kata benda yang tepat. Proper adjectives. These adjectives are derived from proper nouns and describe specific people, places, or things. They are capitalized. Example, American, Chinese, and etc. Jadi, adjektif ini menggambarkan orang atau tempat atau benda tertentu dan penulisannya di huruf awalnya itu harus ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital. Indefinite adjectives. These adjectives do not specify a particular noun. Instead, they refer to noun-specific or unidentified things. Example, any, some, each, several, few. Jadi adjektif ini menunjukkan pada hal-hal yang tidak spesifik atau tidak dikenal. Contohnya dengan menggunakan kata indefinite adjective some. Contohnya, some students participated in the school event. Kalau menggunakan indefinite adjectives
Ini kita bisa menggunakan kalimat seperti ini. Any person can join the club. Nah, itu tadi 2 contoh ya untuk indefinite adjectives. Sekarang kita masuk ke comparative and superlative adjective. They indicate that one noun has a higher or the highest, lower or lowest degree of equality than the other or among the group. Jadi kata benda memiliki tingkat kualitas ya, lebih tinggi, tertinggi, lebih rendah, terendah daripada yang lain atau di antara kelompok. Contoh untuk komparatifnya, this book is thicker than that one. Kalau contoh superlatifnya, Rita is the highest girl in her class. Nah, di sini ada contoh ya. Contoh tentang aula mahasiswa Bundar Tua yang besar. Kalau kamu misalnya menjawabnya dengan kalimat an old large round student ballroom, itu salah. Jadi yang benar adalah a large old round student ballroom. Jadi dia diartikan dari belakang ke depan. Jadi besar dulu, baru tua, baru bulat, baru student, baru ballroom. Jadi jawabannya adalah large old round student ballroom. Oh iya, di sini Miss akan kasih kamu catatan yang harus kamu perhatikan. If there are 2 similar adjectives, the shorter syllable comes first. Contohnya, petinju Amerika hitam yang kuat dan bertenaga. Di sini ada 2 kata sifat. The first, strong and powerful. Tapi strong itu lebih bersuku kata pendek ya daripada powerful. Maka strong kita akan munculkan lebih dahulu baru powerful. Jadi kalimat yang benar adalah a strong, powerful, black and African boxer. Nah, demikian informasi atau penjelasan mengenai adjective. Semangat belajar ya. Thank you.